calonnya dijodohin gitu. Tapi ini kacau banget sih, nggak direstuin, mungkin gitu ya. Iya biasanya gitu kan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama kita. Kemarin nggak upload, kenapa? Karena saya jatuh. Ada insiden. Gue terkilir anjay. Sumpah kaki gue ini masih sakit tau, cuman nggak separah awal. Jadi kita libur kontennya guys. Kita meliburkan diri ya teman-teman. Tapi sambil makan ya sekarang karena lapar say. Masih udah malam soalnya. By the way, kalau kita sambil makan ini gimana ya cara makannya ya? Kan kita megang. Taruh dulu mic-nya taruh dulu, buka gitu ya nggak sih? Tapi bisa sih. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah. Jauh lebih baik dari kemarin. Alhamdulillah. Guys, gimana puasa kalian guys? 10 hari lagi kita lebaran loh, gila. Apa persiapan lebaran kalian? By By the way, masih adakah tradisi beli baju lebaran? Iya masih ada nggak ya? Iya, masih ada nggak? ASMR bentar. Semoga kalian puasanya berkah ya guys. Terus Yang mokel-mokel awas nih. jangan bolong-bolong. Gue juga belum bolong loh, percaya tuh Tina. 1 hari pun. Ya kita ya. Kakak kan datang bulan doang. Udah. Selain itu, enggak sih, belum. Jangan. Jadi topik pembahasan kita malam hari ini. Sikat, apaan kak? Apaan tuh? Jadi sesuai dengan janji kita ya kemarin, kan kita pernah bilang kalau misalkan ada yang ceritanya mau dibahas di video kita, Ya. boleh DM, terus nanti kita bahas di sini. Iya. Gitu. Nah, topik yang bakal kita bawain hari ini adalah seberapa besar patah hati yang pernah kalian alamin di hidup kalian. Dalam hidup kalian. Nah, ini menarik sebenarnya nih. Ini topik yang mau Menarik sih. diomongin ini menarik banget. Ini dari salah satu followers Instagram gue yang gue putuskan untuk menjadi anonim saja karena ceritanya wow wajigidau. Gue aja baca awalnya cuma langsung ini sih bukan patah hati lagi ya say, tapi udah another level of patah hati sih buat gue. level tertinggi. Karena paling kan patah hati di luar sana paling apa sih, badai agama, Iya. atau ditinggal nikah, Terus calonnya dijodohin gitu. Tapi ini kacau banget sih, nggak direstuin, mungkin gitu ya. Iya biasanya gitu kan. Kayak patah hati entah mungkin diselingkuhin, atau Diselingkuhin. gimana. Ini wow and wow. Buatmu di sana yang kami bahas malam ini, aduh, Yang tabah. Semoga traumanya nggak lama-lama ya. nggak lama. Ini kalau gue soalnya kalau gue ngalamin hal ini gue trauma banget sih, kacau Sih, mungkin bakalan kayak nggak mau kenal pasangan lagi nggak sih? Iya kayaknya ya. Pasti terus kan ada. bakalan memutuskan untuk sendiri aja udah. Gak usah gitu ya kak. Kita aja pernah punya pengalaman yang sama kan? Punya pengalaman yang sama aja. Gue mungkin bisa dibilang sampai sekarang gue belum bisa mungkin ngerasain hal yang kayak gitu lagi. Kayak aku pernah cerita sama kakak, gue butuh waktu 3 tahun guys buat move on. 3 tahun. Buat move onnya juga bukan yang ngelupain dia, yang kayak ya udahlah akhirnya emang gue terima aja kalau gue nggak bisa sama dia gitu. Butuh waktu 3 tahun. Nah ini gue nggak tahu nih butuh waktu berapa lama. Iya. Kita ceritanya kita sebut namanya siapa deh ya? Kita sebut namanya. Kita samarkan aja. Biar gampang ceritanya. Siapa ya? Rudy. Boleh. Kita sebut si Rudy. Si Rudy sama ceweknya siapa namanya misalnya? Sama Mawar gitu ya. Biasanya kan Mawar. Iya, Rudy sama Mawar ya. Boleh. Ini mau langsung into cerita aja nggak? Apakah kamu cerita dulu tentang patah hati Iya. terbesarmu, Kak? Kepo juga.
patah hati terbesarku apa ya? Di Ada saat sih, dunia kakak merasa hancur, pokoknya kayak bukan dia orangnya gitu. Ya kaget banget sih ternyata bukan dia gitu, dan itu sakit sih karena karena kita nggak berantem guys gitu. Itulah ya makanya putus baik-baik tuh. Putus baik-baik itu ya nggak munafik buat kalian di sana yang udah punya suami, udah punya istri, pasti kalian pernah ngerasain juga, dan kalian nggak berani jujur kan. BTW malam ini gue nggak pakai makeup loh. Iya, natural. Kenapa kamu minum? Lu mau minum, Pan? Kasihlah minum, Kak. Tolong, kameramen kita. Jadi rasanya tuh gimana ya? Ya aku tahu banget lah rasanya jadi si Rudy ini gimana. Soalnya ya besar kecilnya pernah ngalamin lah ya gitu dalam. Iya, pasti kayaknya. Kayaknya mungkin aku percaya ya 70% populasi manusia pasti pernah ngerasain yang namanya ngalamin. Wah gila. Cuman permasalahannya satu, apa? Dia berani ngakuin atau enggak? Iya lagi. Itu sih. Iya lagi. Gue aja gak berani lah aku bongkar. Kenapa gue bisa move on sampai 3 tahun gue gak berani. Itu sih ya. Coba sih kalian kalau misalkan menjalanin suatu hubungan asik, pacaran gitulah ya, terus kalian tuh nggak ada masalah apa-apa gitu, nggak pernah berantem atau nggak pernah apa gitu, ini baik-baik aja lah gitu. Nah tiba-tiba si doi nih tiba-tiba dijodohin kayak gitu guys. Jadi kayak di lagu apa sih tuh ya, yang tiba-tiba tiba-tiba dapat surat undangan. Kalau yang kalian dengar di sinetron ya mirip-mirip kayak gitulah guys itu. Dan by the way yang jadi kameramen adalah suamiku sendiri. Jadi it's okay itu kan masa lalu. Setiap orang punya masa lalu gitu guys. Kalau aku Kak pernah ngalamin yang namanya patah hati itu sampai mungkin bisa dibilang perubahan berat badan gue sekarang juga ada andilnya dari doi. Karena gue ngerasanya gini, kalau aku ngerasa gini, gue itu bisa nyari duit gue banyak, gue mandiri, gue cantik, badan gue bagus banget gitu, you know kan, yang nonton tau lah, tahu aku yang dulu kayak gimana. Tapi kok nggak cukup ya? Salah gue di mana ya gitu? Salah gue kenapa tiba-tiba orang yang istilahnya waktu itu lagi datang di gue saat gue hancur-hancurnya, terus gue nganggep dia yang kayak, makanya guys itulah ya gue salah nganggep dia sebagai rumah gue saat itu. Terus tiba-tiba dia pergi gitu aja ninggalin. Akhirnya gara-gara kecewa itu aku yang kayak, ngapain gue punya badan bagus, gini. Kalau ujung-ujungnya juga sama aja bohong, disakitin juga, malah disakitin sama yang downgrade lagi gitu. Yang kayak aduh jauh banget kelasnya gitu kan. Ya udah akhirnya gue balas dendamnya di situ. 1 tahun kemudian dia datang lagi, masih gue terima sampai tahun ketiga kemarin dia datang, akhirnya udah nggak ada rasa apa-apa. Nah jadi kalian penasaran kan, kenapa gemuk kak, kenapa begini kak, ada kenapa begini juga. Itu semua ada alasannya guys. Ada jadi sakit hatinya nggak juga. Semata-mata gue gemukin aja deh, itu kayaknya nggak mungkin gitu, impossible gitu. Karena gue butuh, percaya deh, gue butuh tuh 3 tahun buat jadi sebesar ini. Bukan yang kayak dalam waktu 3 bulan gue tiba-tiba jadi segembrot gini, enggak. Gitu. Dan itu banyak orang yang berpikiran negatif, kata Lita udah nikah ya, KB ya, atau punya anak ya. Itu enggak banget, itu gila sih, gokil itu. Gue kalau punya anak gue pamerin, sumpah gila kali ya. Nah, kayak begitu. Jadi kita balik lagi ke laptop. Karena benar ini kan laptop. Kembali lagi ke laptop. Nah, ini yang mau kita ceritain. Gua nggak tahu dia orang mana. Cuman dia salah satu followers gue. Mungkin gue nggak tahu followers baru atau enggak. Cuman karena gue baru buka DM-nya tadi barusan banget. Dan terima kasih banyak ya Mas Rudy atas partisipasinya. Dan
dia sempetin guys buat nulisin panjang awal mula si ceritanya ini kayak gimana, padahal dia lagi nggak sempet kak tadi. Oke, kita mulai. Aduh, gue mau ceritain aja berat banget gue jadi Mas Rudi nih. Kita bikinannya Rudi sama Mawar ya. Karena ini mengandung bawang guys. Sumpah guys. Pokoknya si Mas Rudi ini ngomong yang pertama-tama itu kejadiannya ini udah lumayan lama, dari tahun 2018-an. Jadi udah sekitar 5 tahun yang lalu ya. Udah sekitar 5 tahun ya? 5 tahun yang 5 lalu. tahun yang lalu. Oke. Bentar ya guys, kita pelan-pelan ya. Hal pertama yang Mas Rudi tanyain yang DM aku gini. Kalau ada pertanyaan, hal apa yang ngebuat lo patah hati banget di saat ngejalanin hubungan? Cenah. Kata Mas Rudi, patah hati terparah aku pas lagi semangat ngejalanin hubungan, ternyata dia hamil sama mantannya. Udah 3 bulan ngandung, dalam hati itu kaget, shock, sempet pengen dijebak. Itu awal mulanya ya. Awal mulanya kenapa aku bisa tertarik sama ceritanya Mas Rudi ini. Oke, kita baca dari awal. Jadi waktu itu aku pernah pacaran kak sama itu cewek. Dia ini sebenarnya mantan aku pas sekolah kelas 10 SMK. Putus hubungannya tuh karena ya tuh cewek ninggalin aku gitu aja. Jadi kayak lost contact gitu. Gitu. Ini aku baru pertama kali baca juga guys. Nah, ketemu lagi pas udah lulus, balikan tuh sama dia karena aku berpikir pemikiran kita udah lebih dewasa, udah lebih mengedepankan kesetiaan dan gak neko-neko. Jadi gak rumit menurut aku karena emang harus bisa saling percaya buat ngejalanin suatu hubungan. Benar. Benar lagi. Gak apa-apa sih, ini positif sih Mas Rudi mikirnya. Dulu itu aku masih nganggur, belum ada pekerjaan tetap, jadi nyari uangnya ya ngojekin anak sekolah. Keren banget. Keren banget. Aku itu pacaran sama dia 6 bulan kak. Selama 6 bulan itu alhamdulillah ada aja rezeki buat nyenengin dia, beliin makanan, beliin jajan dia. Ya walaupun gak seberapa, tapi aku tetap mau bikin dia seneng. Pertahankan guys kalau kalian punya cowok kayak gini. Asli, sebelum kalian menyesal. Bener, itu Nanti tepat ditinggalin. hampir 6 bulan aku pacaran sama dia. Harinya aku lupa tapi bulan Ramadan. Sama kayak sekarang bulan Ramadan. Itu tengah malam dia ngajakin ngobrol keluar kak. Tiba-tiba akhirnya karena penting dia aku jemput buat ngobrolin apa yang mau dia sampein. Oke. Duduk berdua, dia akhirnya nanya, "Yang, aku boleh jujur?" Tapi janji jangan marah, jangan tinggalin aku. Ini kata-kata keramat banget ya. Aduh, itu maknanya dalam banget guys. Sumpah. Ini kata-kata keramat banget. Kayak aku boleh jujur, tapi jangan marah, jangan tinggalin aku. Itu rasanya kayak langsung wah, ini gue mau ngapain ya? Ini gue mau denger apa ya? Apa yang sedang terjadi gitu ya? Soalnya kata-kata itu pernah dapet. Sama kayaknya. Kamu jangan marah ya. Please kamu jangan tinggalin aku setelah denger ini. Ya kenapa ya? Menurut ente Bor, lanjut. Aku jawab ya udah. Bagus kan kalau jujur mah, ngomong aja. Akhirnya dia diem tuh, nangis. Aku tanya kenapa dia. Kenapa? Aku tanya dia kenapa. Tanya si Mawar ini. Dia jawab, aku minta maaf, aku nyesel. Tadinya malam ini aku mau ngejebak kamu buat ngelakuin hal kayak gitu. Aku hamil udah 3 bulan. Aku ngelakuinnya sama mantan aku gak mau kamu pergi, aku nyesel. Terus ya si Mawar ini nangis. Oke, si Mas Rudi mulai tarik nafas, mulai kayak tenang. It's okay, tenang ya kan. Baru dia dengerin lanjut. Maksudnya aku hamil 3 bulan sama mantan aku. Terus aku tadinya mau ngejebak kamu. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Gimana tuh? Ya lu egois, Mawar. Wah, ini lu pecah sih.
Gila, gue sampai speechless gak tau mau ngomong apa. Tapi keren sih si Mas Rudi ini. By the way keren banget lu Mas, sumpah. Karena apa? Karena di zaman sekarang gitu ya, dia nggak nyentuh perempuan gitu, nggak pernah melakukan hubungan terlarang gitu maksudnya. Itu hebat. Iyalah. Hebat, dia menjaga perempuannya gitu. Iya, karena mungkin dia mikirnya sama pacarnya si Mawar ini ya pengen nikah, maybe Iya, udah pengen ke nikah. tahap yang serius mungkin kan. Jadi kayak disayang-sayang gitu loh guys. Karena kan dia maksudnya. bilang kan tadi balikan di awal, dia pikir si Mawar ini udah dewasa, udah dewasa, mateng, udah segala macam, jadi Dan balikan itu nggak akan susah. Pilihan yang tepat lah ya Pilihan buat yang dia tepat menurutnya. sih. Dan nggak salah juga mikir kayak gitu, karena kebanyakan orang balikan kan pasti ketemu versi diri Iya. masing-masing yang lebih baik gitu kan. Cuma Oke, nggak lanjut, gini juga guys. ya. Oke, kita lanjut lagi. Aku nggak mau kamu pergi, aku nangis. Akhirnya setelah ngedengar pernyataan dia, semua yang udah terjadi, jujur aku sedih. Aku ngeluarin air mata, ngerasa capek. Akhirnya aku tetap harus bisa kuat di depan dia. Aku bilang, kamu nggak boleh gini di keadaan kamu yang sekarang. Kamu harus mikirin bayi yang ada di perut kamu. Cowok itu mumpung mau tanggung jawab, aku nggak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik aja sama bayinya. Akhirnya setelah seminggu ngobrol, dia nunjukin foto pas lagi di Rias jadi nganten. Pokoknya itu ada tulisan sama emot ki, kayak emot ini loh guys, apa sih kalau yang matanya air yang gitu, emot ki gitu. Aku nggak balas apapun, cuman berdoa semoga lancar dan baik-baik aja. Gila sih lo Mas Rudi, keren. Oke, lanjutannya. Jadi pas mau ngejebak aku itu, dia nggak tega kak, karena kata dia aku orang baik, ngejaga dia banget. Jujur aku bukan mau ngebagusin diri sendiri, aku bukannya munafik, aku punya nafsu sama kayak laki-laki lain, tapi hal kayak gitu udah ada waktunya. Aku juga sempat ngejelasin ke dia malam itu. Oke. Selesai. Oke, aku bangga sih sama dia. By the way dia menyikapinya cukup dewasa sih menurutku. Udah emang the real of gentleman sih. The real of. Dia nggak marah, dia nggak kesel, dia. Tapi sulit banget loh ini kalau misalnya. Dia lebih mengorbankan amarah dan perasaannya kalau menurutku ya. Iya, tapi kok bisa kalau menahan di posisi gitu. Kita, aduh. Gue misalnya punya punya cowok nih, terus cowok gue datang cukuk, kamu jangan marah ya, kamu jangan tinggalin aku habis ngambilin cewek lain. Wah. Gue akan bersikap gini, bohong, munafik. Gue tahu lo di luar sana juga pengennya gebugin cowok lo kan. Ya iyalah. Jadi gila yang kan? mana yang lo ambilin nih ada sih. Yang bener aja, rugi dong. Aduh, gimana sih? Cuman menurut kakak si Rudi ini gila ya. Rudi ini traumanya lama loh ini. Lama pasti, karena dia pasti berpikiran gini, ntar kalau gue menjalin hubungan lagi udah lama-lama, udah capek-capek, udah gue jaga-jaga, nggak taunya kayak gitu lagi gitu. Karena kan ya by the way aku sendiri perempuan ya guys, tapi kan ya namanya kayak gitu kan, ya kita nggak jelekin kaum kita sendiri nggak sih gitu. Namanya perempuan tuh jarang nggak sih yang man satu aja ya udah gue sama ini aja gitu. Kayaknya jarang, apalagi faktor ekonomi ya. Iya sih. Kayak mantan gue sekarang lebih kaya lu daripada dulu gitu. Terus sekarang cowok gue begitu. Ya oke lah. Dan satu hal lagi, menghalalkan segala cara. Gue nggak munafik, kita nggak munafik ya. Tapi yang namanya dan gak nyalahin juga, namanya situasi dan kondisi kepepet itu kadang pilihan itu ya, kalau cuman itu ya apa boleh buat nggak sih? Iya sih. Gitu, kita nggak bisa menyalahin orang juga, nggak bisa ngejudge orang juga. Kok lo gitu sih gitu, demi uang doang ya elah, lo kan begini-gini. Tapi demi uang doang itu pasti dia ada alasan terbesar buat melakukannya gitu. Kayak gue harus misalkan
gue harus tidur sama dia nih demi dapetin duit gitu. Ada juga sih yang seperti itu, banyak bahkan contohnya. Tapi kalau kayak gini kasusnya aku rasa emang dia masih cinta sama Kalau mantannya kayak aja gini sih. kasusnya emang dia masih cinta. Dan si Mas Rudi ini tuh awal mulanya cuma buat pelarian doang. Iya. Kayak gitu. Apa sih kalau Mas Rudi aku nganggapnya justru bukan pelarian sih. Apa? Justru malah kayak ya mungkin kalau aku ya, kalau di posisinya Mas Rudi nih, mungkin dulu gue pas pacaran sama dia masih SMK kan, masih cinta monyet lah, belum ketemu di kepribadian yang lebih matang, yang lebih baik, atau belum ngerti yang namanya cinta yang sesungguhnya atau sayang yang sesungguhnya. Akhirnya putus, terus balik. Tapi kan balikan lagi, ketemu lagi. Itu ngelihatnya udah yang kayaknya sekarang gue udah jadi versi gue yang lebih baik deh. Dan mungkin Mas Rudi ngelihat si Mawar ini kayak, ya mungkin gue juga ngeliat Mawar kayaknya udah jadi versi yang lebih baik deh, nggak ada salahnya nggak sih kita balikan gitu loh. Iya, tapi menurutku si Mawar ini nggak berpikiran panjang, berpikirannya cuman pendek doang kayak. Yang kakak maksud pelarian tuh Mawarnya ke si Rudi ini. Iya, Mawarnya ke si Oh Rudi. iya, kalau itu iya aku percaya sih. Kalau aku Jadi dia pikirnya sepintas doang ketika gue kosong nih, kan gue dulu pernah pacaran sama dia gitu. Iya, kalau aku pikirnya gitu, Mawar nih tahu si Rudi ini baik banget. Si baik Rudi ini banget. cowok yang istilahnya yang laki banget, yang sekiranya kayak mau Mawar ngapain aja dia bakal tetap sayang, dia gitu. bakal tetap cinta, dia bakal nerima gue apa Dan adanya. Mas Rudi tadi kan bela-belain buat dia apa tadi, nyari uang, dia ngojekin anak susah sekolah payah, guys. Coba abodemen anak sekolah ya pakai kalian motor. mikir sendiri deh, Ella ngojekin anak sekolah berapa sih gajinya? Iya, berapa. Dan tapi itu, dia masih berusaha buat nyenengin perempuannya untuk beliin makanan yang perempuannya mau, atau misalnya barang yang si Mawarnya mau gitu. Iya benar. Dengan income yang pas-pasan banget, mungkin buat diri dia sendiri. Dan dia udah, karena mungkin kedua belah pihak juga mikirnya dulu kan pernah menjalin hubungan juga gitu. Kayak si Mawar berpikirnya, si Doi kan dulu pernah jalan nih, baik juga orangnya, gue tahu banget lagi orangnya, mumpung gue lagi kosong ya gue mau deh jalan sama dia. Tapi berpikirannya si Mas Rudi ini tadi ke si Mawar itu, wah ini udah berubah nih, maksudnya jalan udah terakhir gue ini ideal lah gue, ya gitu kan. Gitu jodoh gue. Tapi kan dia kan masih, si Mawar nih masih ketemu sama mantannya nih, masih habis tidur sama mantannya. Nah kita kan nggak tahu tuh permasalahannya si Mawar ini putus sama cowoknya itu karena apa. Iya sih, benar iya sih kan? Bisa jadi mantannya si Mawar ini mereka berdua putus karena salah satunya ada yang selingkuh, maybe, kan kita nggak tahu. Iya ya. Dan mereka berdua sebenarnya masih ada rasa gitu. Siapa sih ininya? Si Mawar sama mantannya itu, makanya sampai bisa melakukan hubungan itu. Dan menurutku ya guys, itu nggak cuma sekali. 6 bulan loh guys. Sama si Mawar sama si Mas Rudi ini pacaran 6 bulan. Yang kedua ini kan. Yang kedua ini. Berarti ngelakuinnya kan pas masih pacaran sama si Rudi dong, sama mantannya kan. Nggak mungkin dia hamil 6 bulan nggak kelihatan kak. Dia hamilnya berapa bulan? Nggak ngerti. 3 bulan kan? Mungkin sekitaran segitu, 1 bulan atau 2 bulan. Berarti kan pas masih sama Rudi, dia pacaran sama Rudi, terus dia ketemu mantannya, dia tidur bareng, akhirnya hamil gitu kan. Bener. Karena kalau dia ngaku itu kan udah hamil 2-3 bulan lah ya, sekitaran itu. Berarti dia kan ngelakuin ini udah hamil 3 bulan ya. Iya kan, nggak sekali 2 kali, udah berkali-kali. Iya sih, tapi kan posisinya berarti lu masih sama Mas Rudi dong, gila kali ya. Iya, makanya. Terus lu masih bisa bilang aku pengen ngejebak kamu. Gila. Oh my god, Mawar. Ya mungkin si Mawar ini gak bisa move on karena emang kebiasaan dia emang check-in bareng. Iya, tapi egois banget gak sih? Lo harus mikirin, gila Rudi capek-capek kerja-kerja, nganterin anak sekolah, beliin apapun yang lo mau, terus lo ketemu sama mantan lo tidur bareng, hamil, dan lo mau ngejebak lagi. Tapi menurutku itu cuman alibi doang sih, kayak Mawar, aku cuma mau ngejebak kamu begini-gini. Karena si Mawar itu mungkin ya udah tahu si Mas Rudi ini nggak bakalan mau gitu loh, nggak bakalan mau. Ya udah, gua rela yang mau. Tapi ada cerita yang dia rela tanggung jawab, dan itu nggak jauh-jauh deh, ada lah gitu di sekitaran sini ada.
nggak jauh-jauh. Ceritain lah sedikit. Ya itu dulu pacaran, misalkan aku punya pacar nih. Nah aku nggak putus nggak apa, aku sama-sama anak rantau nih misalkan. Nah terus tiba-tiba aku pulang, ada yang nanya ini, namanya di kampung ya. Nah ada yang nanyain, itu masih gadis ini mau dinikahin nggak? Nah dimintalah sama orang tuanya. Jadi misalkan bujangan ini si cowok ini minta si cewek ini ke orang tuanya gitu. Akhirnya orang tuanya suka, bla bla bla, akhirnya nikah cuman berjalan 6 bulan lebih, sekitaran 7 bulan 8 bulan lah pernikahan nggak sampai setahun. Si cewek ini kan hamil. Nah pas ini hamil tuh jadi satu kan sama mertua, jadi kayak diperlakukan kurang enak gitu loh. Terus si cowoknya ini terlalu sering dapat hasutan dari keluarganya. Nah terus jadi kayak ini guys, apa namanya, misalkan ya masih ababil lah gitu, kayak tapi sebenarnya umurnya udah dewasa sih, udah matang sih, cuman nggak ngerti, mungkin karena SDM-nya rendah gitu ya. Mohon maaf ya, tapi emang itu benar. Nah itu kayak jadi diatur gitu, jadi lu jangan begini, lu namanya perempuan kalau ngidam kan ya minta apa-apa ya. Iyalah. Jadi dibilangnya kayak lu aji mumpung bunting lu, alasan minta ini minta itu gitu. Jadi suatu ketika si ceweknya ini ngubungin lah si pacarnya yang di rantau dulu. Tapi pacarnya tahu dia udah nikah? Tahu. Jadi aku mau jujur nih, selama ini aku ngilang tanpa kabar karena aku udah nikah. Kayak aku tuh setengah dijodohin sih sebenarnya ya. Ada yang suka sama aku di sini, terus aku disuruh nikah sama orang tua aku sama si cowok ini. Nah kemudian setelah aku nikah, ternyata kejadian seperti ini, diceritain lah aku diperlakukan seperti ini. Aku cuman pengen apel, pengen buah, pengen apa namanya, orang bunting kan ya ngidamnya yang seger-seger lah apa gitu. Itu enggak, ini aku masih kerja gini gitu kan. Dan akhirnya si cowok ini nggak terima, saking sayangnya. Ya udah, kamu mau nggak pisah sama dia? Itu gimana caranya? Aku nggak punya duit, nggak pegang duit. ATM masih pegang kan, masih. Aku kirimin uang, kamu nyusulin aku ke sini. Dan akhirnya guys, mereka bubar beneran nih, mati lampu. Ya udahlah ya. Terus udah, dan mereka tuh kabur. Maksudnya si ceweknya ini kabur nemuin si mantannya itu tadi. Terus diurus lah sama ini, udah diceritain semuanya, ya otomatis keluarga si cewek nggak terima dong gitu, anaknya diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya cerai. Nah si anaknya ini dari umur kandungan 3 bulan guys, itu yang ngegedein tuh sampai lahiran, sampai semuanya lah, proses persalinan semuanya tuh si cowoknya ini. Akhirnya mereka menikah di daerah si cowoknya ini, tapi tadinya menikahnya di tempat rantaunya itu sih gitu. Tapi ketika anaknya udah lahir, diajak pulang ke desa si cowoknya, si pacarnya yang asli gitu. Dan mereka tuh aku sampai merinding, unik banget gitu, kayak emang mungkin udah cinta ya, nggak bisa. Iya, itulah makanya love is exist sih. Itu anaknya digedein sampai sekarang dan udah punya adik ini yang hamil di dalam kandungan 3 bulan ini, udah punya adik 2 kalau nggak salah. Oh my god, lucu banget. Ya makanya itu ya, yang kalau kata orang love wins all. Iya. Cinta tuh bakal menang sih guys. Kalau lu emang benar ketemu orang yang bener ya. Iya. Gak peduli anjir mau lu kayak gimana. Tapi gue nggak nyangka banget kalau hamil diterima itu. Katanya. Itu sangat amat sulit, gila, nggak langka banget. Mungkin hampir gak ada kali. Hampir gak ada karena cowok-cowok, mau maaf nih buat kaum cowok-cowok ya mungkin kalau aku jadi cowok mungkin ya sulit juga ya gitu. Iya. Karena merasa kita nggak bikin gitu loh. Kita aja punya cowok kita ngambilin orang pasti kita marah.
nggak gitu. akan terima nggak sih gitu. Tapi dengar kabar dari keluarganya gitu, komitmennya gini, nggak apa-apa kamu hamil sama ini, kan kamu hamil nggak di luar nikah, kamu kan nikah tapi nggak bukan atas dasar kemauan kamu sendiri gitu. Kayak kamu tuh, kamu mau nggak nikah sama ini nih, orangnya baik, Ya dinikahkan, dijodohkan lah, gitu. cenah gitu ya. Tapi endingnya malah bubar gitu. Tapi si cowok ini nggak apa-apa, itu jadiin pengalaman aja gitu. I'm so happy. Sekarang udah punya rumah sendiri. Keren banget sumpah. Dan rumah tangganya langgeng sampai sekarang. Alhamdulillah, seneng banget dengernya. Keren. Buat kalian semua di luaran sana, mau cewek mau cowok ya, kalau dapet pasangan terus yang sayang, yang tulus sama kalian, jangan disia-siain. Gue pun pernah nyesel guys. Gue pernah ninggalin orang yang emang bener-bener udah sayang, udah cinta lagi sama gue gitu. Tapi karena keegoisan semata, karena yang namanya hawa nafsu dunia ya ada betul. Yang lebih apa, akhirnya milihnya si yang lebih, padahal ya akhirnya nyesel. Banyak penyesalan yang terjadi gitu. Kita buat penutupan malam ini, kita kasih pesan-pesan buat Mas Rudi dan si Mawar. Di Mawar ya. Kakak dulu, baru aku. Buat Mas Rudi, aku tahu sih kamu trauma banget ya, Pasti banget. Itu lama tapi banget aku bangga sama kamu karena kamu menyikapinya dengan dewasa, tanpa emosional, tanpa kekerasan, tanpa apapun, dan tanpa dendam. Walaupun kita semua nih di sini tahu kalau kamu tuh sakit hati, bahkan nggak bisa diutarakan dengan kata-kata gitu. Tapi pelan-pelan harus move on, harus bisa dilupain pelan-pelan, diikhlasin, dan nggak semuanya perempuan begitu gitu. Suatu saat nanti pasti bakalan dapat perempuan baik karena kamu baik. Gitu. Percaya deh, nanti bakal dibalas sama Tuhan lebih. Dan buat si Mawar, mungkin nggak sekarang atau mungkin nggak di dia, tapi percaya nggak percaya, kalau nggak di dia nanti di anaknya bakalan terjadi hal yang seperti itu. Karena kita itu kalau nanam keburukan pasti nanti akan menuai. Ya kayak kita nanam cabe, mau tumbuh apel nggak mungkin dong, pasti tumbuhnya cabai juga, pedes gitu buahnya gitu. Kayak Kalau gitu. pesanku buat Mas Rudi. Mas Rudi, aku bangga banget sama kamu. Terima kasih sudah berjuang sebaik mungkin buat diri kamu sendiri, buat perempuan yang kamu sayangin. Padahal aku nggak tahu keadaan kamu, mungkin kamu susah juga sendirinya, kamu sulit banget nyari duitnya, capek banget segala macam. Kamu orangnya baik banget, dan percayalah, apapun sakit hati yang kamu rasain sekarang, kekecewaan kamu yang kamu rasain sekarang, akan dikasih jawabannya sama Tuhan yang jauh lebih baik. Yang mungkin kamu ngerasanya nanti akan kayak, akhirnya gue bisa dapetin sesuatu hal yang sama baiknya dengan diri kamu. Jadi I'm so proud of you, dan terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Dan buat Mbak Mawar, banyakin istighfar Mbak Mawar. Tobatlah, minta ampun kepada yang Maha Kuasa. Minta maaf deh kalau bisa sama diri kamu sendiri deh, kalau enggak minimal gitu. Minimal diri karena kamu sendiri. Karena apa yang kamu lakuin itu salah dan itu enggak baik, dan kamu enggak tahu apa yang kamu lakuin itu affected-nya ke orang lain kayak gimana. Efek panjangnya buat si Mas Rudi ini kayak gimana. Dan bener, karma is a bitch gitu. Pasti. Karma itu bakal datang ke kamu, dan kita nggak ada yang nyumpahin sama sekali, karena itu udah hukum alam. Jadi mau nggak mau kamu harus terima gitu loh. Entah mungkin terjadi di hidup kamu, di hidup suami kamu nantinya kayak gimana, atau bahkan anakmu, atau bahkan amit-amit jabamin uzubillah min zalik di anak kamu. But you have to accept it, because itu karena kesalahan diri kamu sendiri gitu. Kita semua punya kok kesalahan mungkin yang fatal, yang kita sama fatalnya atau misalnya sama dosanya. Dan kita nggak munafik ya, kita cuman punya beneran. Tapi ini tergokil. Kamu minta tobatnya sama Tuhan. Dah minta maaf sama diri sendiri dulu deh, dan minta maaf sama Tuhan deh, biar karmanya nggak terlalu parah buat diri kamu sendiri. Kamu udah nyakitin cowok yang katanya baik banget lagi, gila, rela berkorban mati demi lo gitu. Gue udah Mbak Mawar, whatever you do, I don't care. Dan buat Mas Rudi tetap jadi orang baik. Semangat, I'm cheering for you from here Mas Rudi. Kita berjuang untuk menghilangkan trauma itu, oke?
Pasti bisa. Nggak mungkin nggak, Mas Rudi. Time will heal. Kalau kata orang-orang emang kadang-kadang waktu nggak bisa nyembuhin, tapi Betul. insya Allah bisa berkurang lah rasanya. Bukan nyembuhin tapi nggak terlalu sesakit sekarang. Mungkin dengan lah, cerita gitu. Dengan kami ini ya bisa mengurangi sedikit lah ya. Iya, siapa tahu gitu kan. Dan terima kasih juga udah mau nge-share story-nya, ceritanya udah mau diceritain. Buat kalian semua juga, kalau yang punya cerita sama kayak Mas Rudi atau mungkin cerita horor juga boleh, cerita apa aja kalian boleh DM ke Instagram aku, nanti aku taruh di sini Instagramnya aku, atau Instagram Kanana juga boleh, nanti ada juga, atau nanti bisa ke email aku juga bisa boleh. Ke email ya, ataupun yang ini bisa TikTok ya. Iya, kita terima semua guys, aku pasti bales. Terima kasih guys sudah nonton. Maaf kalau misalnya banyak boring atau kayak gimana ya. Cuman bantu support terus. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Komen di bawah. Kalian pernah punya pengalaman yang separah apa? Gitu. Thank you for watching. See you. Bye-bye. Good night guys.